Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgen Junedi di kanal YouTube saya dan di Instagram saya. Tadi kita berbicara tentang perlunya perubahan Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009 ya. Disclaimer saya bahwa dia lahir tahun 2009 di Agustus, dan kita sekarang berbicara juga temannya Undang-Undang Kepemudaan, yaitu Undang-Undang Perfilman nomor 33 tahun 2009. Kenapa saya anggap perlu berbicara tentang Undang-Undang Perfilman? Ada yang pro dan kontra juga mengenai perlu tidaknya perubahan undang-undang tersebut, karena perubahan dari sesuai digital kencang dengan pengaruh teknologi termasuk AI, ya itu memang keniscayaan harus ada perubahan. Tapi bagaimana pemangku kepentingan yang lainnya itu sadar diri, nggak memelihara status quo yang ada di undang-undang itu. Karena kami termasuk yang mengadvokasi undang-undang itu untuk menggantikan BP2M tahun 2013 kalau waktu itu sampai 2014 ya. Kami betul-betul memperjuangkan berdirinya badan pasca itu, tapi itu memang menjadi macam ompong gitu loh. Walaupun sekarang memang penonton Indonesia itu banyak menjadi penonton yang antusias ke bioskop, ke OTT ya, jaringan Netflix, Eflix, ataukah jaringan-jaringan televisi kabel, non kabel ya juga, termasuk di kanal YouTube ada dia berbayar di video. Belum lagi yang sebenarnya cuma film-film pendek yang sekisaran 5, 7 sampai 10 menit, itu hampir sama dengan iklan layanan masyarakat, tapi menyebar gitu loh di sosial media. Misalnya di kanal YouTube juga, di X, Twitter ya, dulu Twitter sekarang X, terus di konten-konten yang ada di TikTok, di Facebook, di Instagram, itu semuanya harusnya perlu ketegasan sensor, karena jangan sampai tayang negatif itu sangat luar biasa. Artinya perubahan undang-undang perfilman itu masuk ke dunia digitalisasi itu harus sepadan. Bukan cuma leading sektornya ada di Kementerian Kebudayaan atau di ekonomi kreatif, tapi di Komindiji juga masuk, di undang-undang penyiaran juga masuk. Jadi di hulunya ini harus diperkuat sehingga konten-konten negatif itu kita bisa tangkal sedini mungkin, dari pornografinya, porno aksinya, judi online-nya, penyebaran pengajakan narkobanya, free sex-nya, ya kan, LGBT-nya, ya kan? Itu yang kita harus betul-betul menangkal dari awal sehingga penonton kita juga sehat gitu loh. Termasuk yang di bawah umur yang kita lindungi, persoalan umur. Terus kedua adalah bicara tentang royalti juga. Undang-undang musik juga sudah bicara tentang itu, royalti, dan lebih maju. Mereka sekarang banyak yang berdebat, Ahmad Dhani, Pono, Ariel, dan teman-teman lain itu sudah, dan mereka mendapatkan haknya. Ada yang bebas, kayak Bang Romai Rama, ya silakan bebas nyanyikan lagu saya, atau yang penyanyi-penyanyi lain. Nah di film, royalti ini memang sakral, kami ini perlu dilindungi gitu loh. Belum lagi dampak dari teknologi AI, deepfake, kebohongan-kebohongan lewat AI itu kita coba harus tangkal sedini mungkin. Nah inilah perlunya pemangku kepentingan dan masyarakat perfilman, para sinias lokal juga itu berperan serta aktif di dalamnya gitu loh. Sekarang diuntungkan itu adalah sebenarnya bukan cuma di pusat Jakarta sebagai kota sinias,
Tapi di daerah-daerah lain memajukan kebudayaan dia, walaupun memakai kuliner dia, memakai musik daerah, tapi bisa gitu loh, mau pakai adat Minang, adat Bali, adat Jawa, adat Aceh, adat Bugis, adat Maluku, adat Ambon kan, atau adat Ternate, atau adat Papua, atau adat NTT, atau adat Lombok, atau adat Mataram, adat Dayak, adat Banjar. Ini menjadi berhimpun menjadi kekuatan besar, menjadi kebudayaan nasional gitu loh. Jadi sehingga kita bisa mampu bersaing dengan para sinias yang sudah betul-betul mengadaptasi teknologi dan perkembangan zaman gitu loh. Di Korea Selatan, di India maupun di Hollywood maupun di Eropa. Semoga ini menjadi keprihatinan kita dan semuanya mau duduk objektif memikirkan ke depan politik perfilman Indonesia mau bagaimana, kebudayaan Indonesia mau bagaimana lewat perfilman. Karena pandang dengar ini, audiovisual ini sangat efektif untuk menjaga identitas dan memperjuangkan keeksistensi peradaban Indonesia itu terutama. Dan bagaimana selera pasar kita bisa mendirect, wah ternyata nasi goreng itu seperti para K-pop itu sudah sangat senang dengan nasi goreng misalnya, itu sudah mendunia. Rendang kita atau adat Bali itu sudah mendunia. Nah ini menjadi betul-betul wajah rahma keindonesiaan kita kepada Indonesia, kepada dunia juga gitu loh. Apalagi dunia ini lagi penuh ketidakstabilan dan perlu soft power untuk memberikan kesejukan di tengah ketidakpastian global ini. Jadi secara sosial, ekonomi, politik itu juga terlindungi gitu loh, keindonesiaan kita. Sekian dari saya, salam perubahan, salam perfilman Indonesia.